Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nabila Siti Maria. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas butir soal. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 aspek, yaitu tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan yang terakhir adalah distraktor. Langsung saja ya, kita pembahasan yang pertama yaitu tingkat kesukaran soal. Analisis tingkat kesukaran soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Nah, tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Untuk analisis tingkat kesukaran soal sendiri, ada rumusnya. Ini nih, yaitu P sama dengan B dibagi JX, di mana P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, untuk tingkat kesukaran soal sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu untuk yang pertama ada jika tingkat kesukarannya 0,00 sampai 0,29, maka soal tersebut dikatakan sebagai soal yang sukar atau susah. Nah, jika tingkat kesukarannya 0,30 sampai 0,69, maka soal tersebut dikategorikan sebagai soal yang sedang. Dan yang terakhir, jika tingkat kesukaran soalnya 0,70 sampai dengan 1, maka soal tersebut dikategorikan sebagai soal yang mudah. Langsung saja, di sini saya mempunyai peserta tes sebanyak 43 orang dengan jumlah soal yang telah saya berikan adalah 15 soal. Nah, di sini ada angka 1. Angka 1 itu menunjukkan bahwa peserta tes menjawab soal dengan benar, dan jika ada angka 0, itu menandakan bahwa peserta tes menjawab soal dengan salah. Langsung saja kita hitung jumlah jawaban yang benarnya dengan rumus sama dengan count if kurung buka, kita tarik datanya dari siswa pertama sampai siswa ke-43, lalu titik koma, lalu tanda petik 2, lalu 1, tanda petik 2 kembali, kurung tutup, dan enter. Nah, ini sudah ada hasilnya. Jadi, untuk soal pertama itu dijawab oleh 31 orang siswa yang menjawab soalnya dengan benar. Lalu kita tarik ke samping supaya semua soal terlihat jumlah jawaban yang benarnya dan tidak perlu memasukkan rumus lagi. Nah, setelah semuanya keluar seperti ini, lalu kita lanjutkan dengan menghitung tingkat kesukaran, di mana seperti yang dijelaskan tadi, tingkat kesukaran itu adalah banyaknya siswa yang menjawab soal benar dibagi jumlah seluruh peserta tes. Jadi sama dengan ini tadi, banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar pada nomor 1 per jumlah seluruh peserta tes, yakni ada 43. Lalu enter. Nah, muncul tingkat kesukarannya. Lalu kita tarik seperti tadi ke arah sebelah kanan supaya semua soal muncul tingkat kesukaran soalnya. Nah, setelah tingkat kesukaran muncul, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kategorinya. Kita mencari kategori dari soal ini, apakah soal ini tergolong sebagai soal yang sukar, soal yang sedang, atau soal yang mudah. Dengan rumus, mungkin tidak asing lagi ya bagi teman-teman, yakni if kurung buka tingkat kesukaran kurang dari sama dengan 0, titik koma, lalu if lagi kurung buka tingkat kesukaran lebih besar sama dengan 0,29, titik koma, tanda petik 2, lalu ketik soal sukar.
tanda petik, titik koma, lalu if lagi, kurung buka, tingkat kesukaran lebih besar sama dengan 0,69, titik koma, tanda petik 2, soal sedang. Tanda petik 2 kembali, lalu titik koma, lalu sekarang if lagi, kurung buka, tingkat kesukaran soal, lalu lebih besar sama dengan 1, titik koma, tanda petik 2, soal sukar. Maaf, maksud saya soal mudah. Tanda petik, lalu karena if-nya tadi ada 4 kali, maka sekarang kurung tutupnya ada 4, 1, 2, 3, 4, dan enter. Nah, langsung keluar kategorinya, yaitu yang pertama itu adalah soal mudah, karena hasil tingkat kesukarannya yaitu 0,72. Nah, berarti ada di klasifikasi yang ini, 0,70 sampai 1,0. Lalu kita tarik lagi ke kanan biar tidak usah menulis rumusnya lagi. Nah, jadi langsung muncul untuk yang pertama itu adalah soal mudah, yang kedua soal sedang, yang ketiga soal sedang, dan seterusnya. Nah, lalu sekarang kita hitung ada berapa soal sukar yang ada di sini. Soal mudah, soal sedang, mudah, sedang, sukar. Nah, ini ada soal sukar. Kita bedakan saja warnanya. Ini. Lalu kita cari lagi apakah ada lagi soal sukarnya. Nah, ada. Warnanya. Soal sedang. Berarti soal sukar itu ada 2 soal. Nah, kita rubah ya warnanya. Di sininya 2. Lalu untuk soal sedang kita hitung lagi. Soal sedang. Nah, ini soal sedang. Kita beri warna yang berbeda lagi. Soalnya ini. Soal sedang lagi. Soal mudah, soal sedang lagi. Soal sedang. Sukar, sedang. Mudah, sukar, sedang, dan sedang. Kita hitung soal sedangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, lumayan banyak ya, ada 10 soal yang dikategorikan sebagai soal yang sedang. Berarti soal yang mudah ini tidak perlu dirubah lagi ya warnanya. Ada 1, 2, 3. Nah, berarti soal mudahnya itu ada 3. Bisa. Nah, berarti ini 2 ditambah 10 ditambah 3 adalah 15. Berarti sesuai dengan jumlah soal yang ada pada tes kali ini, ada 15 soal, di mana terdapat 2 soal sukar, 10 soal sedang, dan 3 soal mudah. Setelah selesai menghitung tingkat kesukaran soal, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan menghitung daya pembeda. Pada perhitungan daya beda, kita urutkan terlebih dahulu siswa yang memiliki skor tertinggi sampai dengan siswa yang memiliki skor terendah, karena kita akan menentukan kelompok atas dan kelompok bawah peserta tes. Nah, untuk perhitungan kelompok atas dan kelompok bawah itu dihitung dari 27% peserta tes. Karena pada perhitungan kali ini jumlah peserta tesnya itu ada 10 orang, maka 27% dari 10 orang itu adalah 2,4. Lalu kita bulatkan menjadi 3. Nah, kita tentukan, kita beri tanda 3 orang teratas, kita beri warna berbeda, dan 3 orang terbawah. Nah,
3 orang teratas ini disebut dengan kelompok atas dan 3 orang terbawah ini disebut dengan kelompok bawah. Selanjutnya, daya pembeda soal ialah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Untuk daya beda soal sendiri itu ada rumusnya. Nah ini yaitu DP sama dengan BA per JA min BB per JB, di mana DP merupakan indeks daya beda, BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Nah, ini ada kriteria indeks pembeda, indeks daya pembeda. Bisa dilihat sendiri ya. Jika daya pembedanya 0,00 sampai 0,19 maka klasifikasinya jelek. Jika daya pembedanya 0,20 sampai 0,39 maka klasifikasinya cukup. Jika 0,40 sampai 0,69 maka klasifikasinya baik. Jika 0,70 sampai dengan 1 maka klasifikasinya baik sekali, dan jika daya pembedanya negatif maka soal tersebut tidak baik dan harus dibuang. Nah, sebelum menghitung daya pembeda, kita harus menghitung BA, JA, BB, dan JB-nya terlebih dahulu. Maka dengan rumus sama dengan count if, pembuka, kita blok 3 orang kelompok atasnya, titik koma, titik koma, tanda petik 1, tanda petik, kurung tutup, dan enter. Nah, kita tarik. Lalu untuk JA-nya, JA itu banyaknya peserta tes kelompok atas. Nah, dihitung dengan rumus sama dengan count, kurung buka, kita blok 3 orang teratasnya, enter. Hasilnya 3. Lalu untuk BB itu adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Nah, sama dengan count if kurung buka ini titik koma, tanda petik 1, tanda petik, kurung tutup, enter. Kita tarik. Nah, lalu JB-nya sama dengan count kurung buka ini. Nah, 3. Lalu kita menghitung daya beda, di mana daya beda sama dengan kurung buka BA per JA kurung tutup min, kurung buka lagi BB per JB kurung tutup, enter. Nah, ini daya bedanya 1. Nah, untuk kesimpulannya kita masukkan rumus sama dengan, karena saya sudah menyiapkan rumusnya, jadi tinggal dipaste saja lalu enter. Nah, hasilnya baik sekali. Jadi untuk soal nomor 1 ini daya pembedanya dikategorikan sebagai baik sekali. Lalu kita tarik saja ke samping dan muncul kesimpulan daya pembeda untuk nomor-nomor yang lainnya. Lalu setelah selesai menghitung daya pembeda, selanjutnya kita akan menghitung fungsi distraktor.
Pada perhitungan analisis fungsi distruktur ini, sama seperti daya pembeda yang sebelumnya, kita memisahkan mana kelompok atas dan mana kelompok bawah. Pada perhitungan kali ini cukup rumit karena untuk satu soal kita memerlukan dua tabel seperti ini. Sedangkan untuk tingkat kesukaran soal dan daya pembeda itu tidak diperlukan dua tabel seperti ini. Nah, ini untuk kunci jawaban yang dibintangi, berarti itu adalah kunci jawaban yang benar, dan 0 di sini berarti jawaban yang kosong. Nah, menganalisis fungsi pengecoh atau distruktur dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal berbentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya teste yang memilih pilihan jawaban butir soal atau tidak memilih pilihan manapun atau belangko. Dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi atau tidak. Nah, suatu pengecoh dapat diartikan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Langsung saja kita ke perhitungannya. Seperti ini, sama dengan count if kurung buka, kita blok jawaban kelompok atas nomor 1, titik koma, tanda petik 2, A, tanda petik 2, kurung tutup, enter. Nah, 0, lalu untuk kelompok bawahnya sama dengan count if kurung buka kelompok bawah ini dilakukan sampai dengan variabel O. Lalu setelah selesai sampai O, sekarang kita hitung jumlah kelompok atas ada berapa. Caranya sama dengan sum kurung buka kurung tutup, enter. Nah, ada 3, kita tarik 3 juga. Lalu kita hitung jumlah kelompok atas dan kelompok bawah yang memilih pilihan A. Caranya sama dengan sum kurung buka, kita blok kelompok atas dan kelompok bawahnya, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya 1. Lalu kita tarik, sampaikan ke jumlah. Nah, jumlahnya ada 6, sama seperti jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, semuanya ada 6. Lalu kita lanjut ke frekuensi yang dipilih. Untuk pengecoh A, frekuensi dipilihnya itu adalah 1, dan untuk pengecoh C adalah 0, pengecoh D adalah 1, dan pengecoh E adalah 1. Nah, untuk persentasenya kita menggunakan rumus distruktur, yaitu sama dengan jumlah frekuensi dipilih per jumlah keseluruhan nah ini
Nah, sini dipakai dalam kurung. Nah, dikali 100% enter. Kita pakai persentase ya. Nah, ini 17%. Kita tarik saja ke bawah. Oh, ternyata tidak bisa, harus manual. Sama dengan Nah, setelah selesai seperti ini, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Nah, di sini untuk pengecoh A dipilih oleh 17% pengikut tes, berarti pengecoh yang A ini berfungsi. Nah, untuk pengecoh B karena kurang dari 5%, maka maksud saya pengecoh C karena kurang dari 5%, maka pengecohnya itu tidak berfungsi. Nah, untuk pengecoh D dan E karena sama seperti pengecoh A dipilih oleh 17% pengikut tes, maka pengecohnya itu berfungsi. Nah, baik, telah selesai perhitungan tingkat kesukaran soal DPB dan distraktor. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.